Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Zailani dan anggota kelompok teman saya ada Rahma Agit Fiktiar, ada Henry Setiadi, ada Muhammad Azam Azhar, Sekar Akas Pratiwi, dan Trian Septiawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah kami susun, yaitu dengan judul Strategi Cerdas Merancang Tata Letak dan Fasilitas dari Analisis Produk Hingga Kebutuhan Mesin. Mungkin ke poin pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, dalam penelitian ini sebelumnya pendahuluannya yaitu dalam dunia industri yang semakin kompetitif, perancangan tata letak fasilitas produksi menjadi aspek krusial dalam menentukan efisien operasional dalam suatu perusahaan. Tata letak baik tidak hanya mempengaruhi kelancaran alur kerja, tetapi juga berperan penting dalam menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat. Tata letak fasilitas adalah suatu tata cara pengatur fasilitas-fasilitas produksi guna menunjang proses produksi. Tata letak secara umum ditinjau dari sudut pandang produksi dalam susunan fasilitas produksi untuk memperoleh efisien dalam suatu produksi. Penggunaan ruangan efektif akan efektif jika mesin atau fasilitas pabrik lainnya disusun atau diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan jarak minimal antara mesin atau fasilitas produksi dan aliran perpindahan material. Tata letak fasilitas produksi yang baik sangat berperan dalam kegiatan proses produksi karena berpengaruh langsung kepada kelancaran jalan proses produksi. Dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dapat memberikan kenyamanan, keluasan gerak antara para pekerja. Dalam PT Jatria Bumantara ini, perusahaan bergerak di industri manufaktur yang berorientasi membuat mold atau aluminium die casting. Perusahaan yang memproduksi memiliki sistem casting yang diperlukan dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Die casting ini adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair atau mekanisme cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati geometri atau akhir produk jadi. Dalam struktur yang ada pada die casting selain mekanis proses berjalan dengan baik, saat ini part yang diperuntukkan untuk sistem pendinginan sudah ditetapkan karena itu perusahaan memiliki proses part tersebut di internal dengan mengoptimalkan sisa area produksi. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan menghitung kebutuhan area lantai produksi untuk proses part di internal perusahaan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kerja untuk proses pembuatan part tersebut. Terima kasih untuk Saudara Azhar, dan selanjutnya poin selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu mengenai metode penelitian. Bagi saudara rekan, dipersilahkan. Baik, metode penelitian pada kali ini. Penelitian ini berfokus pada menganalisa kebutuhan area lantai produksi untuk memproses spot cooling di area produksi pabrik PT Zatria Bumantara. Tahapan ini dimulai dengan mengobservasi struktur produk yang akan diproduksi, tahapan proses yang produksi dari awal hingga akhir part finish good, mesin apa saja yang seberapa besar ukuran yang akan digunakan dalam proses produksi yang akan diolah dengan routing sheet, dan diakhiri memvisualisasikan dalam bentuk template berdasarkan ARC, ARD, dan AAD yang telah dibuat. Pengumpulan data
Pada pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait implementasi sistem spot cooling pada mold di area produksi PT Zatria Bumantara. Metode ini mengumpulkan data yang digunakan meliputi observasi langsung dan dokumentasi. Diagram alir penelitian dapat dilihat dari alur tersebut. Dimulai dari menentukan topik masalah, selanjutnya menentukan rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, studi literatur, pengumpulan data, analisis dan hasil, kesimpulan dan saran, dan selesai. Terima kasih Saudara Sekar, dan lanjut ke poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Hasil dan pembahasan pada artikel kali ini, yang pertama adalah analisis struktur produk, proses, dan kapasitas. Analisis struktur produk, proses, dan kapasitas adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan sistem produksi untuk memahami hubungan antara desain produk, proses produksi yang digunakan, dan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Analisis ini sangat penting untuk memastikan efisiensi, kelancaran alur produksi, serta memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, deskripsi produk pada penelitian ini adalah sebuah spot cooling, di mana spot cooling merupakan solusi pendinginan inovatif yang dirancang khusus untuk proses molding dalam industri manufaktur. Sistem ini menyediakan pendinginan lokal yang presisi untuk mengontrol suhu pada area tertentu dan cetakan atau mold, dan memastikan kualitas hasil produk yang optimal dan efisiensi produksi yang lebih baik. Dari produk yang sudah diamati, kemudian kita buat OPC. OPC merupakan suatu alat yang digunakan untuk memetakan atau menggambarkan suatu proses operasi, di mana proses awal hingga akhir diidentifikasi, kemudian memuat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk tahap analisis lebih lanjut seperti waktu dari setiap tahapan proses, material yang digunakan, alat dan mesin yang digunakan, dan material scrap yang dihasilkan pada setiap proses. Suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami oleh bahan baku yang meliputi urutan proses operasi dan pemeriksaan, atau OPC ini biasanya dipakai untuk kalangan industri atau manufaktur yang mana proses operasinya terus-menerus atau berkelanjutan menurut Hidayanto 2024. Berikut adalah hasil dari OPC proses pembuatan part spot cooling dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahapan 8 part yang proses awal hingga akhir. Kemudian part drawing. Part drawing adalah sebuah gambar teknis yang menggambarkan bentuk dan ukuran sebuah komponen atau bagian dari suatu produk. Ini merupakan gambar produk yang diproduksi oleh PT Zatria Bumantara, di mana part-part berikut diproses machining sampai proses tahapan assembly pada tahapan akhir. Baik, terima kasih untuk Saudara Henry Setiadi. Untuk pembahasan hasil dan pembahasan selanjutnya, dipersilakan untuk melanjutkan. Ya, terima kasih saudara moderator. Selanjutnya yaitu adalah analisis kebutuhan mesin, di mana analisis kebutuhan mesin adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan teknis dan fungsional suatu mesin dalam konteks suatu aplikasi atau sistem produksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mesin yang dipilih ataupun dirancang dapat memenuhi persyaratan operasi dengan efisien dan efektif. Proses analisis ini melibatkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan sebelum mesin diimplementasikan. Di sini ada list kebutuhan mesin, di antaranya ada mesin bubut, mesin drill, mesin potong, dan mesin brazing. Selanjutnya langsung saja ke routing sheet. Routing sheet yaitu dengan
pengurutan produksi routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang dicangkup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Pengurutan produksi menjadi tulang punggung kegiatan produksi yang merupakan pengumpulan kembali semua data yang dikembangkan oleh rekayasawan proses dan alat komunikasi pokok antara rekayasawan produk dan orang produksi. Routing sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses maupun lembar operasi. Desain proses berfokus pada konfigurasi tahapan proses untuk memproduksi suatu produk. Lembar routing merupakan salah satu alat bantu untuk mendukung desain proses. Lembar routing sheet mengumpulkan informasi dari lantai produksi terkait dengan proses yang dibutuhkan untuk memproduksi bagian dari suatu produk. Menurut Sitapu et al. 2020. Berikut ini termasuk routing sheet pada penelitian yang kami lakukan. Ada deskripsi di sini sampelnya, deskripsi yang termasuk yaitu pengukuran dan penandaan, kemudian ada pemotongan, kemudian ada pembentukan, dan yang terakhir ada profil lubang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat Saudara Rahma Agit. Untuk poin selanjutnya dipersilakan Saudara Trian. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait multi-product process. MPPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan-urutan operasi, pemeriksaan dan penyimpanan, serta dalam menggambarkannya dipisahkan antara rub lumber, fabrikasi, dan assembling. Atau dapat dikatakan MPPC ini adalah suatu peta yang menggambarkan jumlah pemakaian kebutuhan mesin dari routing sheet. Kegunaan MPPC ialah menunjukkan keterkaitan produksi antar komponen, bahan, bagian, pekerjaan atau kegiatan, dan dapat juga untuk menganalisis dan merencanakan aliran. Multi-Product Process Chart atau MPPC ini adalah diagram yang menunjukkan urutan setiap komponen yang akan diproduksi. Peta MPPC dapat berguna sebagai deskripsi umum langkah-langkah pemrosesan. Dengan menggabungkan temuan dari topik PPC dan MPM, konsep perencanaan dan pengendalian multi-proyek atau MPPC dengan fokus pada pabrik dapat dikembangkan, menawarkan pandangan luas tentang tugas-tugas yang relevan dan menghubungkannya melalui saling ketergantungan. Berikut ini adalah hasil MPPC atau Multi-Product Process Chart yang kita buat dalam penelitian kali ini. Lalu selanjutnya adalah template. Sebelum kita menentukan template, kita menghitung terlebih dahulu ARC, ARD, dan AAD pada bab sebelumnya. Nah, setelah didapatkan ARC, ARD, dan AAD, maka dibuatkanlah desain maket dengan metode untuk mengilustrasikan tata letak ruangan terhadap ruangan lainnya. Analisis peta keterkaitan aktivitas atau ARC yang sudah disusun sebelumnya dijadikan dasar untuk pembuatan diagram. Activity Relationship Diagram atau ARD menggambarkan hubungan antara aktivitas berdasarkan tingkat prioritas kedekatan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya pengangkutan. Lalu selanjutnya Activity Relationship Diagram atau ARD menggambarkan hubungan antara aktivitas berdasarkan tingkat prioritas kedekatan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya pengangkutan. Lalu Area Allocation Diagram atau AAD merupakan proses lanjutan dalam ARC yang mengolah tingkat kepentingan antara aktivitas. Artinya, akan ada beberapa aktivitas yang harus berdekatan dengan aktivitas lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antar aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan antara tata letak aktivitas. Nah, berikut ini adalah hasil pembuatan desain market yang sudah disesuaikan dengan ARC, ARD, dan AAD. Nah, berikut adalah layout tampak atas dan layout 3D-nya yang kami buat untuk perusahaan PT Zatria Bumantara ini.
terima kasih kepada Saudara Trian. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bahwa kami memberi kesimpulan bahwa sistem spot cooling di area produksi PT Zatria Bumantara mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Dengan pendekatan ini, proses pendinginan pada mall menjadi lebih fokus dan presisi, sehingga waktu pendinginan berkurang, stabilitas suhu terjaga, dan efisiensi energi tercapai. Analisis tata letak fasilitas yang digunakan pendekatan Activity Relationship Chart atau ARC, Activity Relationship Diagram atau ARD, dan Area Allocation Diagram atau AAD berhasil menciptakan desain tata letak yang optimal. Tata letak ini tidak hanya memaksimalkan pemanfaatan ruangan tetapi juga meningkatkan tata letak yang peningkatan alur kerja, mengurangi biaya pengangkutan, dan mendukung kelancaran produksi. Melalui perancangan kebutuhan mesin seperti mesin bubut, drill, potong, dan brazing, serta penggunaan rolling sheet dan multi-product process chart, penelitian ini memastikan seluruh proses produk dapat berjalan secara efisien. Dengan demikian, penelitian ini memberikan panduan dan kooperatif bagi PT Zatria Bumantara dalam merancang tata letak fasilitas yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Adapun kami mendapatkan beberapa sumber yang kami dapatkan. Berikut merupakan daftar pustaka untuk memenuhi sumber kami. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.